individualisme digital dan juga interaksi sosial. Ini gue akan ngebahas tema ini karena ada kaitannya sama dengan kondisi kita sekarang. Kenapa ini gue bilang ada kaitannya? Karena dengan adanya sosial media, kita ada perubahan yang besar terkait interaksi. Interaksi sosial itu sekarang dibagi dua, ada yang secara langsung, ada yang digital. Ya kita nggak usah pakai teori-teori lah. Kita langsung lihat aja sendiri dengan kacamata kita sendiri, dengan pengamatan sendiri. Orang-orang sekarang lebih peduli dengan HP atau lebih sering condong bermain HP dibandingkan ngobrol secara face to face atau secara langsung, teman-teman. Kenapa ini gue bisa bilang seperti ini? Karena ya memang sudah zamannya, karena memang sudah perubahannya dan lain sebagainya. Mungkin ada faktor-faktor yang mendukung, ada faktor-faktor eksternal dan juga internal yang bisa membuat perubahan dan kebiasaan masyarakat berubah total sekali. Ya, kalau kita tarik sejarahnya di era-era tahun sebelum ada sosial media dan sebelum diluncurkan Facebook ya sebagai cikal bakal sosial media. Ya, kita bisa lihat bahwasannya orang lebih suka ngobrol. Contoh, ambillah tahun 1990 sebelum diluncurkannya Facebook. Dulu kan BBM ya, apa ya? Ya itulah intinya lah, sebelum ada WA. Kenapa ini terjadi, teman-teman? Karena apa? Karena interaksi. Orang sekarang itu kan kenapa lebih banyak di sosmed? Karena aksesnya gampang. Cukup dengan HP, tinggal diketik, udah bisa langsung terhubung. Kalau dulu kan harus ketemuan dulu, harus janjian dulu, harus jalan dulu, harus nunggu dulu. Kalau sekarang nggak perlu, cukup chattingan, tungguin berapa menit, langsung tek masuk pesannya. Canggih. Dan kita sebagai pengguna dan sebagai manusia tidak boleh tidak mengikuti perkembangan zaman dan juga mungkin skeptis terhadap hal ini. Kenapa? Karena ini menjadi pemicu. Ya, menjadi apa? Menjadi suatu perkembangannya teknologi. Oke, gue akan ngebahas ini. Yang pertama, apa dampaknya? Orang jadi lebih tertarik sendiri dan jarang berkomunikasi secara langsung atau face to face. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang lebih condong ke sosmed. Orang kan udah ada HP, ada internet, apalagi sekarang biaya wifi, biaya kuota internet murah sekali. Yang nggak dibilang murah sekali ya, dalam artian dalam range-nya itu mampu diakses oleh semua kalangan gitu. Kalangan lapisan masyarakat. Entah itu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah mungkin. Kenapa? Dengan adanya akses yang murah dan gampang, orang lebih condong, udah gue ketemu aja, gue langsung aja WA aja orangnya, video call aja, telepon aja, nggak langsung. Dan itu memicu, ya, jadi sebuah pemicu dan juga faktor kenapa orang nggak mau ngobrol secara face to face. Karena udah ada sosmed, dan sosmed ini kita kategorikan sebagai alat bantu untuk kita ngobrol, untuk kita terhubung oleh orang. Mau yang deket, mau yang jauh, mau yang di luar kota, mau yang di antar pulau, antar negara, atau benua juga nyampe itu pesannya. Bayangkan, mengirim pesan misalnya dari Indonesia nih ke mungkin negara luar, misalnya ke Australia dan sebagainya, dalam hitungan waktu cepet loh. Contoh kita ngirim pesan dari Jakarta deh ke Sulawesi, cepet nggak? Cepet, dalam hitungan detik. Kau bakal pakai surat, berbulan-bulan baru nyampe suratnya. Itu perkembangan. Jadi kita tidak usah skeptis, tidak usah apa sih ini? Tidak ada manfaatnya. Ya, yang tergantung. Orang-orang yang skeptis itu ya orang-orang yang tidak tahu manfaat apa yang sekarang dia nikmati. Contoh, orang kan ini kan suka ada tuh yang ngomong, ngapain sih buka IG, ngapain sih nonton YouTube, nggak berguna, buang-buang waktu, bikin orang nggak nambah pinter aja.
Karena nggak tahu. Kalau dia tahu cara mengakses ilmunya, kalau dia tahu cara menggunakannya dengan bijak, dia bakal tertarik loh. Kenapa? Ya karena karena dia belum tahu aksesnya. Dia hanya tahu bahwasanya YouTube itu untuk hiburan, untuk nonton film doang, untuk nonton drama-drama doang. Padahal kalau kita telusurin, kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu bisa menjadi sumber ilmu. Ya. Karena apa? Faktor ketidaktahuan. Ketidaktahuan akan aksesnya. Ya. Apakah mengakses YouTube sebuah akses juga oke itu sebuah, tapi apa? Cara mengakses ilmunya. Kalau buka YouTube anak SD juga bisa. Tapi kan gak semua orang itu bisa mengakses suatu ilmu. Ya, contoh nih. Orang kan taunya YouTube itu cuma film lah apa. Contoh kita mau belajar keuangan misalnya. Ya udah kita kalau cari channel keuangan. Mau belajar sejarah, cari channel sejarah. Mau belajar investasi, cari perihal investasi. Coba kalau orang yang ngerti, bingung. Dan pasti dia bakal ngejelek-jelekin. Ih ngapain sih belajar dari YouTube, sesat lah ajarannya. Ih kebanyakan nonton konten, kebanyakan nonton podcast. Ya karena dia nggak tahu apa yang dibahas di isi videonya loh. Coba kalau misalnya nih, kita kasih suatu video nih ke orang itu yang ngomong kayak gitu, tonton sampai selesai, pasti dia berubah pola pikirnya. Karena ketidaktahuan dia, dan dia mengambil kesimpulan itu ya dari sepengetahuannya aja, tanpa dia tahu apa yang sebenarnya realitas terjadi di masyarakat. Misal nih orang nih suka ngomong kan kadang, ngapain sih nonton podcast kayak gitu, nggak guna lah, jadi aneh lah, jadi nggak jelas lah, sok tahu lah. Pasti dah orang sekarang bentar-bentar sok ngatain, sok tahu lah. Nonton dikit konten yang edukasi, sok tahu lah pasti ngomongnya, sok keren lah. Padahal apa tujuan? Padahal ya buat belajar. Ya. Itulah orang sekarang. Bentar-bentar komentar negatif. Jadi, kenapa gue menekankan seperti ini, bahwasannya sebagai seorang pengguna tidak usah memberitahu semua rencana kita. Apalagi sekarang dengan interaksi secara digital, individualisme digital. Jadi sebagai personal nih, misalnya nih, personal kan, jatuhnya kan personal. Interaksi, entah itu digital ke, entah itu face to face. Jangan memberitahu rencana kita, keseharian kita tanpa perlu kita sedikit perubahan. Misal orang nanya ngapain ke kesehariannya, ya apakah kita nggak jawab, ya tetap dijawab, tapi jangan murni gitu. Misalnya gue begini detail, entah yang ada orang bakalan menilai kita tuh apa ya, jadi ejekan gitu loh. Karena orang sekarang itu kan gitu nganggapnya. Misal nih kita lagi belajar hal baru, tiba-tiba ada yang nyeletuk so tahu, kebanyakan nonton konten, kebanyakan nonton podcast. Padahal yang ditonton itu bermanfaat. Kenapa menilai seperti itu? Karena dia nggak tahu ilmunya. Dia tidak tahu isi videonya yang dibahas apa. Kalau dia tahu ya orang nggak bakal ngomong kayak gitu. Jadi kita itu tidak usah memberitahu apa yang ingin kita rencanakan, apalagi dengan interaksi sosial seperti sekarang. Ya, sekarang kan interaksi sosial kan mau digital kek, mau secara offline kek, udah. Ya, dampaknya apa nanti? Dampaknya itu. Jadi nanti ada dampak-dampak lainnya teman-teman ya. Sekian, terima kasih.